Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwianti, NIM 220222032, jurusan Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Yang terhormat Bapak Zulkifli Arifin, SOS MPD selaku dosen mata kuliah Sosiologi, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Semoga yang menyaksikan video ini, baik pagi, siang, sore maupun malam, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Adapun pengertian sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu proses belajar seseorang untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan unsur-unsur kebudayaan berupa cara bersikap, bertindak, dan berinteraksi terhadap kebiasaan di lingkungan masyarakat. Kemudian, tujuan sosialisasi yaitu 1. Memberi keterampilan yang dibutuhkan seseorang untuk dapat hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua yaitu mengembangkan komunikasi seseorang agar efektif. Yang ketiga, melatih kemampuan adaptasi seseorang terhadap nilai dan norma yang berlaku. Yang keempat yaitu untuk memperoleh berbagai ilmu pengetahuan dari kegiatan belajar baik secara formal maupun non-formal. Selanjutnya yaitu media atau agent sosialisasi. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga, media awal dari suatu proses bersosialisasi, dimulai dengan proses belajar menyesuaikan dan menguasai setiap apa yang diajarkan oleh orang-orang di sekitar lingkungan keluarganya. Dalam proses sosialisasi, orang tua mencurahkan peranannya untuk mendidik anak agar anak tersebut memperoleh dasar-dasar pola hidup pergaulan yang benar. Dalam lingkungan keluarga, mengenal dua macam pola sosialisasi, yaitu cara represif yang mengutamakan adanya ketaatan anak pada satu cara partisipasi dan adanya partisipasi dari anak. Yang kedua yaitu teman sepermainan. Kelompok persahabatan atau bermain dapat berpengaruh dalam kepribadian seorang individu. Pada anak-anak yaitu teman-teman, tetangga, keluarga maupun kerabat. Dan pada remaja yaitu kelompok persahabatan yang lebih khas. Yang ketiga yaitu lingkungan sekolah. Sekolah merupakan media sosialisasi yang dapat berpengaruh dan penting dalam pembentukan kepribadian dan kemajuan anak karena sekolah sebagai penyelenggara pendidikan dan peranan guru sangat besar. Kemudian yang keempat yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan media sosialisasi yang cukup kuat dan efektif mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Yang terakhir yaitu media massa. Yang termasuk kelompok media massa di sini adalah media cetak, yaitu surat kabar, majalah ataupun tabloid. Media elektronik yaitu radio, televisi, video, dan film. Besarnya pengaruh media sangat tergantung pada kualitas dan frekuensi pesan yang disampaikan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk sosialisasi, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dan menjadi pintu bagi seseorang memasuki keanggotaan masyarakat. Adapun sosialisasi sekunder yaitu proses berikutnya yang memperkenalkan kepada individu sektor-sektor baru dunia objektif masyarakat. Dalam tahap ini dikenal proses desosialisasi, yaitu proses pencabutan identitas dirinya yang lama dan dilanjutkan dengan resosialisasi, yaitu pemberian identitas baru yang didapat melalui institusi sosial. Proses ini dinamakan pula sebagai proses permasyarakatan total. Kemudian tahap-tahap sosialisasi, yaitu yang pertama yaitu tahap persiapan atau preparatory stage, di mana pada tahap ini untuk mengenal dunia biasanya pada bayi yang baru lahir. Yang kedua yaitu tahap meniru atau play stage. Pada tahap ini di mana seorang anak dapat meniru secara baik dan sempurna. Yang ketiga yaitu tahap bertindak atau game stage, di mana pada tahap ini peranan dilakukan dengan penuh kesadaran. Dan yang keempat yaitu tahap menerima norma kolektif atau generalized order, yaitu di mana seseorang mampu menempatkan diri pada orang lain dan masyarakat luas. Selanjutnya yaitu faktor penghambat sosialisasi, yaitu yang pertama yaitu kemampuan berbahasa atau kesulitan berbahasa, misalnya cacat pada bibir, berbicara gagap, pendiam atau malu untuk berbicara, serta kurang fasih atau menguasai. Yang kedua yaitu hambatan alam.
Dan yang ketiga yaitu kehidupan masyarakat yang terisolir. Kemudian yaitu pengertian kepribadian. Kepribadian pada hakikatnya merupakan gambaran sikap dan perilaku manusia secara umum yang tercermin dari ucapan maupun perbuatan. Kemudian, faktor-faktor pembentukan kepribadian yaitu yang pertama, faktor biologis, yaitu dapat mempengaruhi kepribadian secara langsung adalah lebih pada kemampuan fisik dan psikologis. Kedua yaitu faktor lingkungan fisik, yaitu kondisi wilayah atau daerah yang ditempati oleh seseorang. Ketiga, faktor kelompok, yaitu pergaulan seseorang dalam kelompoknya akan mempengaruhi kepribadiannya. Yang keempat yaitu faktor kebudayaan khusus. Setiap kebudayaan memiliki ciri khasnya masing-masing. Yang kelima yaitu faktor pengalaman yang unik. Setiap orang akan memiliki pengalamannya sendiri-sendiri. Selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan kepribadian. Yang pertama yaitu tahap bayi. Sewaktu kita dilahirkan ke dunia ini, maka hal itu merupakan tahapan pertama dari pembentukan kepribadian. Anak mulai mempelajari rasa percaya atau rasa tidak percaya kepada orang lain. Yang kedua yaitu tahap anak-anak. Masa kanak-kanak adalah tahapan kedua 2-3 tahun dalam pembentukan kepribadian. Pada masa ini, anak-anak akan mulai membangun kemandirian. Hal ini akan dia lakukan dengan belajar membuat pilihan, menyatakan kehendaknya, serta berusaha mewujudkan keinginannya. Yang ketiga yaitu tahap awal kesadaran diri. Pada periode ini berlangsung tahap ketiga dan keempat. Pada tahap ketiga, 4-5 tahun, seorang anak akan tumbuh kesadaran moral. Dan tahap keempat, 6-11 tahun, anak akan mulai berusaha mempelajari dunia yang lebih luas daripada keluarganya dan mempelajari berbagai keterampilan teknis. Yang keempat yaitu tahap remaja sampai akhir hidup. Pada tahap kelima, 12-18 tahun, remaja akan mulai membangun identitas pribadinya melalui interaksi dengan orang lain. Pada tahap ke-6, 19-35 tahun, seseorang akan mulai membangun hubungan cinta yang abadi dengan lawan jenisnya. Pada tahap ke-7, 36-50 tahun atau usia dewasa menengah, maka seseorang sudah berkarya untuk keluarga maupun untuk masyarakat. Pada tahap akhir 51 sampai tahun ke atas, maka seseorang sudah menemukan akhir hidupnya, apakah akan menemukan kebahagiaan dan kebanggaan diri ataukah akan penuh dengan penyesalan diri. Adapun tipe-tipe kepribadian yaitu ada dua, yaitu berdasarkan fungsinya dan berdasarkan reaksinya terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu berdasarkan fungsinya. 1. Kepribadian rasional, ialah kepribadian yang dipengaruhi oleh akal pikiran sendiri. Yang kedua yaitu kepribadian intuitif, yaitu kepribadian yang dipengaruhi oleh firasat. Yang ketiga yaitu kepribadian emosional, yaitu kepribadian yang dipengaruhi oleh perasaan. Yang keempat yaitu kepribadian sensitif, yaitu kepribadian yang dipengaruhi oleh panca indera sehingga cepat bereaksi. Kemudian yang kedua berdasarkan reaksi terhadap lingkungan yaitu 1. Kepribadian ekstrovert, yaitu kepribadian yang terbuka, berorientasi ke dunia luar sehingga sifatnya ramah, suka bergaul dan mudah menyelesaikan diri. 2 yaitu kepribadian introvert, yaitu kepribadian yang tertutup dan berorientasi kepada diri sendiri sehingga sifatnya pendiam, tidak senang bergaul, suka menyendiri dan suka menyelesaikan diri. Ketiga yaitu kepribadian ambivert, ialah kepribadian campuran yang tidak dapat digolongkan pada kedua tipe tersebut karena sifatnya bervariasi. Selanjutnya yaitu adapun hubungan antara kepribadian, sosialisasi, dan kebudayaan, yaitu yang pertama yaitu adanya masyarakat dan kebudayaan yang merupakan abstraksi dari perilaku manusia. Sedangkan adanya perilaku manusia dilatar belakangi oleh kepribadian. Sebuah kepribadian juga terbentuk oleh adanya proses sosialisasi individu di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu kebudayaan suatu masyarakat sangat mempengaruhi kepribadian orang yang tinggal di dalamnya. Selanjutnya adalah bentuk kebudayaan secara nyata dapat mempengaruhi bentuk kepribadian seseorang individu, yaitu 1. Kebudayaan-kebudayaan khusus atas dasar faktor kedaerahan. Yang kedua yaitu cara hidup di kota dan di desa sangat berbeda. Ketiga yaitu kebudayaan khusus kelas sosial. Yang keempat, kebudayaan khusus atas dasar agama. Dan yang terakhir adalah pekerjaan atau keahlian juga memberi pengaruh yang besar terhadap kepribadian seseorang ataupun profesinya.
Sekian paparan materi dari saya mengenai sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.